buat kenceng bisa, mau irit nyantai juga bisa. Nggak keras, empuk, tapi dia rigid. Bisa diisi bahan bakar pertalit. Like new sekali. Halo bro, ketemu lagi sama aku Nirwan. Hari ini, siang ini nih, yang cerah sekali, ada mobil unit yang sedikit banget reviewnya, yaitu stok saya ini Honda City Hatchback tipe RS yang automatic. Dia ini dulu Honda City terkenalnya Honda Sedan, tapi yang kali ini dia hatchback karena dia adalah penerusnya Honda Jazz. Menurut saya mobil ini tampilannya jauh lebih manis dan benar-benar compact banget sedannya. Kemudian untuk kelegaannya di dalam interiornya menurut saya jauh lebih lega dan jauh lebih panjang daripada Honda Jazz. Terus mobil ini tampilannya kan keren ya kawan ya. Jadi di sini dia alis atasnya kiri kanan itu dia ada lampu DRL yang cukup terang, dan untuk lampu sign-nya dia tidak mengikuti lampu DRL, dia ada di sebelah bawah sini. Jadi menurut saya dia ada dua lampu dan itu cukup keren sih, karena di beberapa mobil unit yang lain lampu DRL mesti gabung sama lampu sign-nya. Sekarang kita lihat tampilannya dari samping, yuk. Menurut saya tampilannya dari samping cukup manis, dia benar-benar rendah, ya kan, benar-benar kesan sedannya itu agak kuat dan dia benar-benar hatchback kali ini. Kita bisa lihat dia sama untuk kalau mau ngunci apa segala macam kita pakai tombol ini. Kuncinya kita simpan di kantong, remote-nya. Kalau kita buka kita tinggal slobok seperti ini. Terus kemudian untuk kaca spionnya dia dikasih warna hitam, jadi kesannya lebih sporty dan dia sudah retractable dan electric mirror. Terus kalau kita ke bagian rodanya, rodanya ini dia di angka ring 16 dan dia menggunakan Bridgestone. Menurut saya peleknya ini dia two tone hitam sama black chrome. Menurut saya keren banget. Yang paling saya suka itu di bagian belakang. Yuk kita ke belakang. Nah, ini kita di tampilan belakang. Tampilan belakangnya ini menurut saya itu manis dan seksi. Dengan model stop lamp seperti ini dan pantatnya dia yang agak sedikit oval kayak gini, ngingetin saya waktu zaman muda dulu kita mainnya di Honda Civic Estilo. Ini mobil Honda City buat saya pantatnya ini buritannya paling oke lah. Terus kita lihat coba untuk di bagian bagasinya kayak gimana. Nah, bagian bagasinya ini spesi banget kawan. Dia untuk ukuran mobil hatchback, ukuran bagasinya ini dia luas banget. Dan ban serep juga dia disimpan di sini. Ini ada tempat penyimpanannya, emergency kit dan toolkitnya. Dan dia juga ada apar untuk yang sekarang standar terbaru. Terus untuk ban serepnya dia ada tersimpan di bawah sini dia. Menurut saya dia ini untuk koper ya, misalkan untuk koper besar dia bisa 3 lah. Kalau medium dia bisa kopernya 4. Menurut saya bagasinya luas, enak. Untuk bagian kaca, khusus unit ini dia kaca filmnya udah keganti kawan. Kaca filmnya sudah pakai merek kebetulan Wincos, dan ternyata Wincos itu saya coba ternyata cukup dingin kaca filmnya daripada bawaan kaca filmnya yang menurut saya agak terlalu terang dan panas. Sekarang kita coba ke ruang mesin. Kita lihat kondisi kendaraan ini, gimana ruang mesinnya, dan dari situ kita bisa melihat performanya dia kayak gimana. Yuk. Nah ini kawan, kita sudah di ruang mesin ya. Kalian bisa lihat seperti biasa, dia baut-bautnya nggak pernah ada yang terbuka dan semuanya masih bagus sesuai dengan aslinya baru dari pabrik. Terus yang selalu jadi ciri khasnya Honda, kalau nggak terawat orangnya, biasanya mulai muncul korosi atau yang sering kita sebut karatan. Di mobil ini nggak ada yang namanya karatan kawan. Biasanya di bullhead ini ada karatan di dekat sana, di daerah sana, dan kemudian dia juga ada di daerah sana. Tapi ini nggak ada. Biasanya mereka karatan juga karena minyak rem ini dia netes. Tapi ini karena dia terawat orangnya,
Jadi mobil ini tidak ada karatan sama sekali. Terus untuk mesinnya, dia ini 1500 cc dan PS-nya atau HP-nya, kalau di bahasa Indonesia PS, itu dia lebih tinggi daripada Honda Jazz. Sehingga mobil ini menurut saya akselerasinya dan top speed-nya lebih baik daripada Honda Jazz. Dan otomatis karena dia mobilnya lebih sedan hatchback, lebih ke hatchback banget ya. Mobil ini kalau di kecepatan tinggi, misalkan kita di tol, dia lebih stabil daripada sebelumnya. Yuk, habis ini saya tunjukin ada salah satu fitur, kan ini lagi cerah banget, panas. Kita mau masuk ke dalam mobil, kan pastinya panas. Habis ini kita cobain fitur yang terbaru dari Honda City. Kawan, yang tadi saya ceritakan, fiturnya ini. Dia bisa nyalakan mobil ini dari remote, dan otomatis ketika dia nyala, otomatis juga AC-nya dia juga bekerja. Dan di saat itu ketika udara cerah seperti ini, dan kalian ingin masuk ke dalam mobil dan rasanya pengen takut masuk itu kepanasan, kita bisa pakai fitur ini. Kita cukup kunci dulu remote-nya, terus kemudian kita tekan tombol hold ini beberapa detik. Sampai dengan lampu menyala, mobilnya dia nyala. Nah, mobil ini udah nyala, dan otomatis juga AC-nya dia bekerja. Yuk kita sekarang coba masuk ke dalam. Kawan, kita sekarang udah di dalam. Loh, udah dingin. Jadi kita naik mobil ini nggak kepanasan. Terus untuk mengaktifkannya, kita nggak bisa langsung mobil ini jalan nyala untuk safety-nya. Jadi meskipun kita masukkan ke transmisinya kita masukkan, kita mau pindah, mobil ini akan langsung mati. Nah, untuk supaya kita bisa mengaktifkan semua fungsional dari mobil ini, itu kita injak rem sama pencet tombol engine start satu kali. Nah, ketika ini setelah saya pencet, seluruh MID dan audionya semuanya sudah bekerja fungsi normal. Nah, sekarang kita lihat kondisi mobil ini, interiornya cukup istimewa, like new sekali. Pertama kita lihat, dia ini setirnya kulit dan jahitannya merah sporty. Dan dia tipikalnya kulit yang napa leather. Terus kemudian di dashboard ini dia kelihatannya sangat futuristik. Terus dia ditambah dengan dashboard ini ada jahitan-jahitan kulit yang asli, bukan plastik. Jadi dia asli, terus kemudian ada jahitannya merah. AC-nya juga udah digital dan menurut saya tempat duduk ini drivingnya sangat enak banget, sedan banget, tapi sporty. Kita lihat di joknya. Saya suka banget. Joknya ini dia fabrik. Dan di samping kiri kanannya dia ada aksen warna merah. Dan dia tempat duduknya ini sporty banget. Jadi di samping kiri dan samping kanannya ini ada sayapnya sehingga kita ketika mobil bermanuver badan kita nggak kelempar ke kiri, nggak kelempar ke kanan. Itu. Terus kemudian mobil ini transmisinya sudah CVT dan dia dilengkapi oleh pedal shift. Dan juga tidak lupa selalu ada cruise control. Tapi cruise controlnya dia masih cruise control yang biasa ya, belum adaptif. Itu. Terus untuk head unitnya, dia audionya mobil ini enak banget audionya. Head unitnya dia ini sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto di situ. Terus untuk AC-nya, dia ini sudah digital dan pengaturannya dia di sini ada untuk suhu dan atas, blowernya bisa atas ataupun atas bawah, atau mau bawah doang juga bisa. Dan tidak lupa mobil ini konsumsi bahan bakarnya irit. Dia bisa menggunakan yang Okta 90. Okta 90 itu ada di Pertalite. Jadi mobil ini bisa diisi bahan bakar Pertalite. Terus yang saya suka dari kendaraan ini, mobil ini dia plafonnya sudah hitam. Jadi udah elegan. Gitu. Terus mobil ini kilometernya juga nggak terlalu banyak. Dia di kilometer kisaran 19 sampai 20 ribuan. Dan kendaraan ini memiliki cukup banyak charging port. Di depan ini dia ada dua, satu untuk yang colokan dan satu yang langsung pakai kabel. Yang di kabelnya ini dia sendiri pun ada dua colokannya. Jadi untuk connect ke sini HP itu colokannya juga ada di sini. Kompartemennya dia cukup banyak dan dia ada armrest ini, jadi enak. Kita nyetir mobil ini benar-benar terasa nyaman banget. Ayo, ini dengan kursi saya seperti ini, kita coba di bagian belakang kayak gimana.
Ini saya sekarang ada di bagian baris kedua kawan. Duduk di baris kedua ini cukup nyaman. Untuk kaki dia misalkan saya kurang turun, saya pengen agak selonjoran, saya juga bisa. Headrest juga enak banget. Terus satu lagi, dia ini, nah power outletnya lagi seperti colokan untuk listrik di depan kan sudah ada 3 ya. 2 itu, satu yang pakai USB dan satu yang pakai colokan. Di belakang pun juga 2. Nah, di sini. Dia 2 colokan. Jadi kalian kalau pengen ngecas di sini nggak perlu rebutan colokan karena colokannya ada banyak power outletnya. Terus ini juga ada tempat penyimpanan. Terus kemudian di bawah jok ini itu juga ada ruangan. Ruangan itu misalkan kita taruh barang, jadi kita bawa barang di sini bisa simpen di bawah jok. Mantap bukan? Terus untuk di bagian belakang ini kawan, kalau misalkan kalian ada bayi, ini juga ada untuk sabuk pengaman khusus untuk baby seat. Kalian bisa beli baby seatnya, kalian taruh sini dan bisa untuk pengaman untuk baby seatnya. Terus airbagnya tadi kan di depan ada 4, 2 pilar depan, kiri kanan, sama dashboard kiri kanan, dan ini juga ada di side curtain kiri kanan belakang. Ini 1 dan 2 ada di sebelah sana. Jadi total ada 6 airbag. Jadi menurut saya mobil ini fitur keselamatannya udah top. Yuk kita coba mobilnya. Kawan, sekarang kita driving experience. Pertama selalu radius putar. Asik bukan? Radius putarnya enak. Sekarang kita coba dulu ke jalan raya ya. Nah sebelum itu kawan, sambil kita ngobrol-ngobrol nih, berapa sih harganya Honda City RS Hatchback tahun 2021? The first generation gantinya Jazz. Ini saya buka nggak terlalu mahal kawan. Saya buka di harga 265 juta, boleh nego. Untuk mau kredit juga bisa. Nah ini kawan, saya sekarang kan lagi nyetir kendaraan ini. Enak, bener-bener jauh lebih lega, terutama di posisi kaki ini lebih panjang ke depan, jadi naikannya saya terasa lebih lega, nggak terlalu nekuk. Jadi dia bener-bener ciri khas sedan compact hatchbacknya itu bener-bener lebih muncul kali ini. Dan tarikannya juga oke, irit kendaraan ini. Terus kalau misalkan kita pingin lebih kencang, RPM-nya lebih tinggi, kita tinggal rubah dari transmisi D kita ke transmisi S. Transmisi S itu sport, atau kalau misalkan kita sudah biasa dengan ciri khas dari transmisinya, kita bisa pakai manual. Manualnya pengaturannya ada di pedal shift-nya yang ada di setir ini. Terus kalau cruise control ya seperti biasa, selalu ada kalau di produk Honda ini, dia selalu ada cruise control, memudahkan kita ketika kita di jalan tol dengan kecepatan batas maksimum katakanlah 80 atau 100, kita langsung pakai cruise control, kita udah nyaman. Nah kan saya coba ya ke mode sport, kita coba tarikannya gimana. Enak kawan tarikannya, dan handlingnya kawan untuk setirnya bener-bener rasanya tuh rigid banget dia, nggak keras empuk tapi dia rigid. Jadi kalau misalkan untuk manuver, mobil ini enak. Andai kata misalkan kita harus menghindari sesuatu dalam waktu responsif yang agak cepat, kita untuk goyangkan setirnya kiri kanan, itu kita handlingnya mudah. Karena apa? Karena mobil ini lebih rendah aerodinamisnya dan ergonomisnya, sehingga akhirnya dia lebih stabil. Terus mobil ini kawan, dia ada free service sama free spare part-nya. Jadi kalian kalau beli mobil ini nggak perlu bingung untuk biaya perawatannya. Dan dia sudah ada sertifikatnya, dan di Honda manapun aja dia bisa. Dan dia masih warranty juga 100.000 per 3 tahun. Mobil ini tahun 2021, kalau per 3 tahunnya berarti tahun 2024. Mobil ini pembelian di bulan Juni, jadi masih ada warranty sampai dengan tahun 2024 bulan Juni. Itu. Terus kemudian untuk audionya mobil ini benar-benar enak banget. Dia ada 2 tweeter, ya kan? Itu yang membuat suaranya juga lebih renyah. Istilahnya seperti itu. Buat kalian
yang sukanya cuman memakai kendaraan hanya di dalam kota dan pengen jauh lebih irit lagi untuk kendaraan ini, di mobil ini juga ada mode Econ. Mode Econ ini gambarnya seperti daun, ketika kita aktifkan dia akan muncul di MID gambar Econ tersebut bentuk gambar daun, dan mobil ini konsumsi bahan bakarnya jauh lebih irit. Itu kawan kelebihannya mobil ini. Buat kenceng bisa, mau irit nyantai juga bisa. Oke kawan, tunggu apa lagi? Yuk cepet klik link bio atau bisa hubungi kontak di deskripsi. Klik link bio saya yang ada di YouTube atau bisa Instagram ataupun juga bisa TikTok. Cepet kepoin sebelum keduluan sama yang lain.